Hingga teman-teman sekalian, kalau Allah memberikan kita peluang untuk bisa beramal saleh, kalau Allah bisa menggerakkan hati antum sehingga masih ingin untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini, mendengarkan azan kemudian masih mau menjawab dan pergi sholat berjamaah, kemudian ada orang miskin mungkin yang lewat masih terlintas di benak kita atau tergerak hati kita untuk memberikan bantuan kepada dia, masih punya orang tua kita berusaha berbakti, dan apa saja peluang-peluang ibadah kita selalu maksimalkan, maka itu sebuah nikmat Allah yang Allah pilihkan buat antum. Karena banyak orang yang tidak Allah berikan kesempatan untuk itu. Mungkin badannya sehat, mungkin hartanya melimpah, mungkin banyak peluang-peluang, tapi dia tidak memberikan atau mendapatkan taufik dari Allah. Allah tidak memberikan taufik kepadanya sehingga dia bisa memaksimalkan waktunya untuk ibadah. Keberkahan umur yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi atau diperluas rezekinya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan dipanjangkan umur bukan angkanya, bukan dari 70 ke 80, tapi keberkahan yang Allah berikan. Makna keberkahan di sini, kalau ada si A sama si B, si A ini suka silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabatnya, dan si B tidak suka silaturahim, dan dua-dua berumur 70 tahun, kita akan temukan si A akan penuh keberkahan. Artinya di 70 tahun itu banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah berikan dia taufik untuk mengerjakannya. Berlimpah ganda dibandingkan dengan si B yang tidak silaturahim. Itu maknanya. Jadi kalau Allah masih berikan kita peluang, kesempatan, masih tergerak hati, kaki kita masih bisa melangkah, mata kita masih bisa terbuka, telinga mau mendengar apa-apa yang baik, maka itu sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disyukuri ikhwah sekalian. Termasuk antum bisa hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala di kali ini. Allah gerakkan hati ingin hadir dari majelis ilmu. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlaskan niat. Karena memang ikhlas yang menjadi menyebabkan amal kita ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Baik, saya tidak mengingat atau sekarang tidak teringat kira-kira urutan keberapa dosa besar yang kita bahas. Tapi yang jelas dosa besar pada malam ini semoga Allah selamatkan kita, yaitu bab al-khal'u atau gelisah dan selalu berkeluh kesah. Serta ditambahkan oleh penulis di sini dan penakut. Saya perlu ingatkan ini buku dosa besar yang ketiga yang kita gunakan ya. Dosa besar yang pertama itu adalah bukunya Imam Az-Zahabi